Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Detmis 73 bersama saya Dita dalam episode Misban, Misteri Kota Bandung. Kali ini kita dapat kiriman cerita nih dari warga Bandung. Alhamdulillah ada yang kirim cerita lewat DM Instagram. Maklum nih, masih pemula. Tapi makasih loh buat kalian yang udah ngirimin cerita horor kalian ke Instagramnya Detmis73. Makasih juga ya buat kalian yang udah subscribe, follow, dan komen channel YouTube kita. Bikin kita tambah semangat buat terus berkarya. Oh ya, satu lagi. Makasih juga buat Kak Amel di Lingga Wastu yang udah ngirim ceritanya. Cerita horor dari Kak Amel ini bakal kita ceritain di episode Misban kali ini. Nah, jadi kejadian horor yang dialami Amel ini terjadi di 2009, sekitar 13 tahun yang lalu. Jadi Amel ini waktu itu lagi PPL atau lagi magang nih di sebuah hotel bintang 5 di Bandung. Amel ini kerjanya di bagian kitchen. Nah, di mana kalau di hotel itu kan ada 3 shift kerja nih. Ada shift pagi, sore, sama malam. Kalau shift pagi kan masuknya jam 7 pagi, pulangnya jam 3 sore. Kalau shift sore masuknya jam 3 sore, pulangnya jam 11 malam. Terus kalau yang shift malam masuknya jam 11 malam, pulangnya besok pagi sekitar jam 8-an lah kurang lebih. Singkat cerita, Amel ini waktu itu kebagian shift sore. Ya biasa aja aktivitasnya, ngerjain pesenan sama nyiapin bahan-bahan makanan buat prepare breakfast besok pagi. Beres ngerjain semuanya, lawan shiftnya Amel yang tugasnya malam ini udah dateng nih nyamperin Amel. Ya kita panggil aja temannya Amel ini namanya Gary. Gary ini nanya nih ke Amel. Mel, semuanya udah clear? Udah dong, udah Amel beresin. Amel simpan di chiller ya bahan-bahannya. Nah, gitu dong. Thanks ya, Mel. Iya, sama-sama Ger. Amel pulang dulu ya, soalnya udah malam. Ya udah, langsung pulang aja, Gi. Nanti kalau kemalaman ada yang ngikutin loh. Apaan sih Ger? Malesin banget, ngomongnya suka sembarangan. Beres setelah terima tugas, terus Amel ini langsung jalan ke ruang ganti. Soalnya waktu itu udah jam 11 malam juga. Langsung aja Amel tuh beres-beres, ganti baju. Nah, Amel keluar hotel kira-kira waktu itu jam setengah 12 malam lah kurang lebih. Oh iya, Amel ini ceritanya emang udah biasa sih bawa motor sendirian, walaupun pulangnya malam. Ya waktu itu di tahun 2009 kan masih belum banyak begal di kota Bandung. Jadi masih aman-aman aja sih kalaupun pulangnya malam di jam segitu. Nah terus bawa aja tuh Amel motornya. Ngelewatin jalan biasa, terus berhenti di stopan lampu merah sebentar. Udah lampu hijau, Amel langsung belokin motornya ke arah Babakan Siliwangi. Nah, pas di belokan, dari jauh Amel ini ngeliat ada kerumunan. Ternyata ada kecelakaan tuh di sana. Macet banget pas itu. Amel itu posisi berhenti motornya agak di depan. Jadi Amel sempat ngeliat kalau korban kecelakaannya tuh perempuan. Kasian banget sih ngeliatnya, kepalanya kelindes mobil. Ya bisa kalian bayangin lah gimana kalau kelindes mobil. Darahnya juga berceceran di mana-mana. Sempat dengar juga katanya yang nabraknya kabur. Tragis banget kan? Nah di jalan itu jadinya kan tambah macet total. Soalnya kendaraan belum boleh lewat juga. Terus gak lama ada polisi datang, ngamanin jalan sama ngatur lalu lintas. Mau gak mau kan yang bawa motor harus maju duluan. Waktu itu ngeliat banget kalau darahnya itu belum sempet bersihin. Tapi gak ada jalan lain kan? Mau nggak mau motor harus maju, soalnya jalannya tuh kan jadi macet banget. Waktu itu Amel majuin aja tuh motornya, tapi di situ Amel udah nyadar sih, kalau pas itu motornya ngelindas bekas darah yang jadi korban tabrak lari itu. Amel ini ngerasa mulai nggak enak hati, terus berhenti sebentar di minimarket. Niatnya sih Amel mau beli air mineral buat ngebersihin ban motornya yang bekas ngelindas darah tadi. Soalnya kan waktu itu udah malam. Jadi pastinya tempat cuci motor udah pada tutup dong. Amel tuh waktu itu beli air mineral sebotol yang ukurannya 1 liter. Tapi ternyata airnya tuh kurang. Jadi Amel masuk lagi tuh ke minimarket buat beli 2 botol lagi. Nah si penjaga minimarket itu kan dari tadi merhatiin Amel tuh yang lagi sibuk banjur-banjur air ke ban. Terus penjaga minimarket itu nanya ke Amel. Motornya kenapa, Mbak? Oh ini tadi ada kecelakaan. Saya nggak sengaja ngelindas darahnya, jadi mau saya bersihin dulu. Pas itu kelihatan banget tuh penjaga minimarketnya kayak yang ketakutan.
Mukanya pucat banget. Kayaknya penjaga minimarket ini nyesel deh nanyain ke Amel. Nah, beres beli air lagi, dibilas ulang aja tuh ban motornya pakai air seadanya yang dibeli tadi. Kata Amel pas bilas bannya itu kerasa agak merinding, leher belakangnya juga kerasa dingin gitu. Si Amel sempat ngegerutu. Duh, ada-ada aja lagi, harus ngeliatin nyeremin kayak tadi. Nah, karena ngerasa merinding, Amel sempat nelpon temennya. Tadinya niatnya mau minta tolong nih, buat nemenin Amel pulang ke kosannya. Jadi kayak model dikawal gitu. Tapi temennya nggak ngangkat telepon dari Amel. Kayaknya sih udah tidur, jadi nggak ada pilihan lain kan. Ya mau nggak mau Amel ini harus pulang ke kosan sendirian. Oh iya, sebelum lanjut cerita, aku mau ngasih tahu dulu nih tentang Kak Amel. Jadi Amel ini perantau di kota Bandung. Amel tinggal sendirian, ngekos di daerah Linggawastu. Amel ini nggak punya keluarga di Bandung. Soalnya orang tua Amel sama saudara-saudaranya tinggal di kota Cirebon. Istilahnya sih Amel ini modal nekat buat nyari pengalaman kerja. Karena kebetulan keterima magang di salah satu hotel bintang 5 di kota Bandung. Nah, singkat cerita lagi, Amel akhirnya pulang ke kosannya. Amel buka gerbang, terus parkirin motornya di halaman kosannya. Terus ya biasa bersih-bersih dulu, ganti baju, baru rebahan di tempat tidur. Sampai situ belum ada hal aneh. Biasalah Amel main HP sebelum tidur sampai akhirnya ketiduran. Pas Amel lagi tidur nyenyak banget, kurang lebih jam 3 malam, Amel kan kebelet mau buang air kecil nih. Tapi di kosannya Amel ini kamar mandinya tuh ada di luar. Jadi mau gak mau kan Amel harus keluar dulu. Ngelewatin beberapa kamar. Ya maklum lah, emang cari kosan yang low budget nih si Amel ini. Sebelum kita lanjut, kita jelasin dulu ya kosannya Amel ini. Nah, di kosannya Amel ini ada 10 kamar. 5 kamar di atas sama 5 kamar di bawah. Nah, kosannya Amel ini ada di kamar nomor 5. Jadi, kalau mau ke kamar mandi, Amel tuh harus ngelewatin beberapa kamar dulu. Soalnya kan kamar mandinya ada di sebelah kamar nomor 10. Jalan aja tuh ya Amel keluar kamar. Pas Amel ngelewatin kamar yang sebelah yang kosong, kamar nomor 7 tepatnya, Amel tuh ngerasa heran. Soalnya pintu kamarnya ngebuka. Karena setahu Amel, kamar nomor 7 ini pintunya selalu nutup. Soalnya kamarnya kan udah lama kosong, belum ada yang ngekos lagi. Nah waktu itu kan Amel penasaran. Pelan-pelan Amel dorong pintu kamarnya. Pas itu lampunya gelap. Amel langsung inisiatif dong nyalain saklar buat nyalain lampu. Pas lampu dinyalain, Amel kaget. Ternyata ada perempuan lagi duduk di pinggir kasur. Amel langsung ngerasa gak enak, terus minta maaf sama perempuan itu. Aduh, maaf banget ya Mbak, Amel masuk nggak bilang permisi dulu. Tapi si mbaknya itu nggak jawab apa-apa. Mungkin marah kali ya. Soalnya Amel ini main nyelonong masuk aja ke kamar orang lain. Amel tuh di situ bingung. Soalnya ngeliat si mbaknya nggak jawab apa-apa. Daripada makin gak enak, Amel langsung bilang permisi, terus lanjut ke kamar mandi. Besoknya Amel bangun kesiangan. Terus Amel ini ngerasa lapar kan, soalnya pulang dari tempat kerja itu belum sempat makan lagi. Jadi Amel langsung ke dapur. Di kosannya Amel ini emang disediain dapur kecil khusus buat ngekos. Mungkin maksudnya biar anak-anak kosan bisa hemat juga kali ya. Nah, karena Amel gak sempat beli bahan-bahan makanan, jadi Amel cuma masak mie instan aja hari itu. Pas lagi masak, Amel tiba-tiba kaget. Soalnya perempuan yang tinggal di kamar nomor 7 itu tiba-tiba udah ada di belakang Amel. Nah, Amel langsung inisiatif dong buat nyapa si perempuan itu. Mbak, dikirain siapa? Mau masak mie nggak Mbak? Kalau mau, Amel buatin. Amel nawarin nih ke si mbaknya. Ya, hitung-hitung buat minta maaf juga. Soalnya kan kemarin Amel main nyelonong aja nih masuk ke kamar si mbaknya. Amel sih niatnya baik, tapi si mbaknya malah diem aja, nggak jawab apa-apa. Terus si mbaknya langsung jalan ninggalin dapur. Amel tuh langsung bingung kan, tapi nggak diambil pusing lah. Mungkin si mbaknya masih marah sama Amel. Nah Amel ini ngejelasin tuh sosok yang dilihatnya tadi. Badannya tinggi, terus kulitnya sawo matang, sama rambutnya ikal. Singkat cerita, Amel balik lagi ke kamarnya buat siap-siap mau berangkat ke hotel. Sekitar jam 3 sore, Amel berangkat kerja. Ya beraktivitas kayak biasa aja.
Terus nggak kerasa waktu itu udah nunjukin jam 11 malam. Sementara lawan shift Amel ini belum datang juga. Amel tuh langsung nelfon temennya. Soalnya Amel males banget kalau udah pulang kemalaman. Apalagi kemarin kan sempet ngeliat yang kecelakaan. Ger, lo di mana sih? Udah mau jam setengah 11 malam nih. Gue mau pulang. Udah capek nih dari tadi banyak banget kerjaan. Nah, terus dengan tenangnya si Gary ini cuma ngejawab, Bentar Mel, bentar lagi gue nyampe kok. nah, Amel waktu itu masih sabar nungguin Gary. Tapi dasar si Gary ini jam karet. Bilangnya sebentar lagi nyampe. Taunya nyampe hotel jam 12 lebih, malah hampir jam setengah 1. Di situ Amel ngerasa kesel sama Gary. Tapi Gary malah datang sambil cengengesan. Duh sorry Mel, jangan ngambek dong. Gitu aja ngambek. Udah Gi sana pulang, kasihan temen lo dari tadi udah nungguin tuh di parkiran. Apaan sih lo, Ger? Gak jelas banget. Ye, dikasih tahu malah nyolot. Amel waktu itu nggak nanggepin apa yang Gary bilang. Amel langsung pulang aja tuh. Nah, biar nggak sepi di jalan, Amel mutusin buat pakai headset di motor. Ya, biar nggak ngerasa creepy gimana gitu di jalan. Nyampe stopan, HP Amel tiba-tiba bunyi. Ternyata si Gary yang nelpon Amel. Mau ngapain lagi sih lo? Gak puas udah bikin gue pulang malam? Dih, biasa aja ngomongnya Mel. Orang gue cuman mau kenalan aja sama temen lo. Kenalin dong Mel. Punya temen yang cantik tapi lo pelit banget sama sahabat lo. Amel waktu itu langsung matiin telepon dari Gary, saking keselnya. Tapi kena penasaran, Amel tuh langsung balik badan ngeliat ke jok belakang. Dan ternyata emang gak ada apa-apa. Nah, pas itu lampu kan udah berubah jadi hijau. Amel ini langsung ngendarain motornya ke arah Babakan Siliwangi. Pas di tikungan tempat kecelakaan kemarin, Amel ngeliat sosok perempuan lagi berdiri di pinggir jalan. Hah? Kok ada cewek malam-malam gini di pinggir jalan? Ngapain dia? Kok gue jadi merinding gini nih? Sontak Amel langsung ngerasa merinding, terus langsung gas motornya lebih cepat. Amel ini waktu itu ngeliat jelas banget. Ada cewek pakai baju biru, rambutnya panjang, lagi berdiri di pinggir jalan Babakan Siliwangi. Amel tuh di situ mikir, ngapain coba ada cewek berdiri sendirian di pinggir jalan? Mana waktu itu udah jam 1 malam lagi. Amel juga mikir, kayaknya itu bukan manusia deh. Makanya Amel pengen cepet-cepet nyampe ke kosannya. Waktu itu pas sudah nyampe kosan, Amel langsung masuk aja ke kamarnya, saking takutnya. Gak sempet ganti baju, Amel langsung rebahan aja sampai ketiduran, saking capeknya. Sempet tuh Amel ngomel-ngomel nyalahin si Gary. Gara-gara si Gary nakut-nakutin, jadi aja Amel ngeliat yang aneh-aneh. Nah, pas Amel udah ketiduran, HP Amel bunyi lagi nih. Pas Amel lihat, ternyata Gary lagi nih yang nelpon. Sempet tuh sama Amel di-reject teleponnya. Tapi dasar si Gary, terus aja nelponin Amel, gak pantang menyerah. Diangkat tuh teleponnya sama Amel. Apaan sih, Ger? Ganggu orang tidur aja? Lo mau ngapain lagi? Ini udah malam lo, Ger. Lo gangguin waktu istirahat gue aja. Itu Mel, gue cuma mau nanya, temen lo yang tadi nginep di kosan lo nggak? Ya ampun, Ger. Gak puas lo dari tadi nakut-nakutin gue terus. Gue sendirian nih dari tadi. Ah, masa sih Mel? Nggak usah pura-pura gitu lah Mel. Waktu itu Gary masih nggak percaya nih sama Amel, kalau Amel nggak pulang bareng sama temennya. Nah, terus nggak tahu kenapa, Amel ini tiba-tiba keingetan sama perempuan yang tadi Amel lihat di jalan. Bentar, Ger. Tadi lo bilang kan kalau lo lihat temen gue. Nah, temen gue itu lo lihat pakai baju apa? Tadi sih gue lihat temen lo pakai baju warna biru, rambutnya panjang. Emang kenapa Mel? Ngedengar jawaban dari Gary, Amel tuh langsung matiin telepon dari Gary. Nah, dari situ Amel ngerasa ada yang gak beres nih. Terus gak lama, Amel ngedengar suara yang nangis. Amel mutusin keluar ruangan buat cari asal suaranya dari mana. Ternyata suaranya kedengeran dari kamar nomor 7.
Kenapa ya si Mbak ini tiap hari nangis terus? Mana gue jadi susah tidur lagi gara-gara ngedengar si Mbaknya nangis terus. Selama 3 hari, Amel tuh ngedenger suara nangis dari kamar nomor 7. Tapi Amel gak berani nanya, soalnya takut dijudesin lagi. Jadi Amel lebih milih diem aja. Di pikiran Amel, mungkin si mbaknya kayaknya lagi ada masalah, dan dia lebih milih buat gak keluar kamar. Besoknya, Amel bangun siang lagi. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar Amel. Ternyata yang ngetok pintu temannya Amel yang namanya Risa. Bentar ya, Sa, gue cuci muka sama ganti baju dulu. Jadi Risa ini tetangga kosnya Amel. Jadi kosannya itu beda rumah, tapi sebelahan. Mereka tuh sering makan siang bareng. Risa ini kerjanya jadi kasir di salah satu tempat mainan di kota Bandung. Nah, singkat cerita, Risa ini ngajakin Amel buat makan siang. Terus, karena Amel juga belum makan, Amel minta Risa buat nunggu sebentar. Jadi Risa ini nungguin Amel di luar kamar, sambil duduk di depan kamar Amel. Nah, pas Risa nungguin Amel, tiba-tiba Risa nyium bau bunga melati. Risa ini kan anaknya penakut, jadi mutusin buat nungguin Amel di luar rumah. Terus gak lama Amel datang. Ngeliat Risa ada di luar, Amel tuh langsung nyamperin Risa. Lah, lo kenapa nunggunya jadi di luar, Sa? Males gue di dalam sendirian, kosan lo bau melati soalnya. Hah, bau melati apanya? Lo bisa aja suka ngada-ngada. Beres debat masalah melati, nah mereka ini langsung cari makan. Mereka mutusin buat makan gudeg di warungnya Mas Yanto. Oh alah Mel, gue hampir lupa. Kemarin malam ada cewek nyariin lo tuh. Katanya sih teman lo gitu. Hah? Temen gue yang mana? Kok lo baru bilang sih sama gue? Gue juga baru lihat sih orangnya. Soalnya nungguin lo di depan pintu kamar. Pas gue tanya sih di mulu tuh anak. Anaknya tuh pakai baju biru, rambutnya panjang kalau nggak salah. Amel yang waktu itu lagi makan, sontak tersedak waktu dengar ceritanya Risa. Beres makan, Amel ini siap-siap mau berangkat kerja. Nah, Amel pas ngelewatin kamar nomor 7, ngedengar lagi suara orang nangis. Tapi bedanya suaranya kali ini benar-benar kedengeran parau, kayak yang udah habis suara gitu buat nangis. Amel sih sempat mikir buat nanyain kabar si mbaknya, tapi takutnya disangka kepo atau mbaknya gak nerima. Jadi Amel mutusin buat langsung berangkat kerja aja. Di tempat kerja, Amel ini lebih banyak ngelamun. Ya kepikiran sih sama cewek yang dibilang Risa sama Gary ini. Sampai-sampai Amel ditegur sama demi chef. Kamu kenapa sih Mel? Fokus dong, kerjaan banyak tapi malah banyak ngelamun, gak kayak biasanya. Pas udah ditegur, Amel milih buat ngelanjutin kerjaan aja kayak biasa. Waktu itu tuh hotel lagi penuh-penuhnya. Jadi Amel diminta untuk jumping, yang artinya beres shift sore jam 11 malam, Amel langsung masuk lagi besok jam 8 pagi. Tambah pusing gak tuh Amel? Beres ngerjain semua kerjaan, Amel langsung pulang ke kosan. Rutenya sih masih sama. Pas lewat Babakan Siliwangi, samar-samar tuh Amel ngedengar ada suara minta tolong. Amel, tolong saya, Mel. Makin takut aja tuh Amel. Amel langsung cepet-cepet ngendarain motornya. Kurang lebih jam 12 malam, Amel kan nyampe kosan. Pas ngelewatin kosan nomor 7, Amel tuh ternyata nyium juga bau melati. Ternyata Risa nggak bohong. Emang tiba-tiba kosannya Amel ini jadi bau melati. Ditambah waktu itu abis hujan, jadi nimbulin bau amis gitu. Nah, Amel langsung mejamin matanya waktu itu. Soalnya mau gak mau kan Amel harus bangun pagi, soalnya besok Amel harus jumping. Pas lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, Amel kena tindihan. Kalau bahasa Sundanya sih kena erep-erep. Amel waktu itu susah banget mau buka mata. Mau teriak juga gak bisa. Badannya Amel juga kayak kaku gitu. Yang Amel ingat waktu itu cuma ngedengar teriakan minta tolong. Amel, tolong saya, Mel.
Lumayan lama nih waktu itu Amel kena erup-erupnya. Sampai akhirnya Amel gak sadar ketiduran lagi. Nah, di mimpi Amel waktu itu, Amel ngeliat lagi perempuan yang baju biru, kayak ngerintih kesakitan gitu, minta tolong sama Amel. Saking takutnya tuh Amel sampai susah banget buat buka mata. Tiba-tiba Amel ini kebangun karena ngedengar suara ibu kos yang lagi ngobrol di depan kamar Amel. Nah, mumpung ada ibu kos, Amel tuh langsung keluar kamar. Ya, niatnya sih mau bayar uang kosan bulanan. Tapi pas keluar kamar, Amel tuh kaget banget. Ternyata ada yang lagi pindahan. Ada anak baru yang mau nempatin kamar nomor 7. Nah, Amel waktu itu langsung ngedeketin ibu kos sambil bisik-bisik. Bu, bukannya kamar nomor 7 udah ada yang isi ya? Hah? Kumaha sih Mel? Kamar eta kan udah lama kosong Mel. Itu orangnya baru mau masuk. Ngedengar apa yang dibilang ibu kos, Amel langsung masuk lagi ke kamar, langsung siap-siap mau berangkat kerja. Sepanjang perjalanan, Amel terus aja mikirin tentang siapa yang sebenarnya waktu itu ada di kamar nomor 7. Sampai Amel gak sadar, hampir aja Amel nabrak angkot. Untungnya waktu itu Amel sempat ngerem. Nah, setelah itu, Amel ngerjain kerjaan hotel kayak biasa. Pas itu kebetulan emang lagi banyak banget yang makan di restoran. Sampai Amel sempet lupa sama kejadian yang tadi pagi. Pas Amel lagi istirahat, lagi siap-siap mau makan, HP Amel ini bunyi. Nah, ternyata Risa yang nelpon Amel pas itu. Mel, lo kerja pagi ya? Tadi gue ke kosan lo, tapi cuman ada temen lo doang di kamar. Hah? Temen gue yang mana? Perasaan gak ada siapa-siapa deh di kosan gue. Serius lo? Iyo beneran Mel, pas gue ketuk ternyata pintu kamar lo gak kekunci kan. Terus gue lihat tuh ada temen lo di dalam. Gue sempet nyapa sih, tapi gak dijawab. Amel waktu itu diam sebentar, soalnya bener-bener ngerasa takut. Riz, pulangnya gue nginep di kosan lo ya. Nanti gue langsung ke kosan lo aja. Loh, kok tumben-tumbenan? Ada apa sih Mel? Singkat cerita, udah beres kerjaan, Amel langsung pulang tuh ke kosannya Risa. Nah, Amel ceritain tuh semuanya ke Risa. Risa yang emang penakut ngedengar cerita Amel tambah takut lah pas itu. Terus Amel ini kan nginep di kosannya Risa. Nah, pas tengah malam, Risa ngedengar ada suara cewek nangis. Sontak Risa langsung ngebangunin Amel. Mel, bangun Mel. Lo denger suara nangis gak? Iya Sa, gue juga denger. Tapi gak usah dilihat Sa, soalnya gue juga takut. Biarin aja lah Sa. Semalaman mereka nggak bisa tidur. Kerasa banget horornya sepanjang malam. Besoknya, Risa kan kerja pagi. Jadi mau nggak mau, Amel tuh pulang ke kosannya. Nah, pas pulang ke kosannya, Amel tuh ketemu sama penghuni baru kosan nomor 7. Terus tiba-tiba cewek itu langsung nyamperin Amel. Teh Amel, punten teh. Kenalin teh, nama saya teh Silvi. Saya teh anak kos baru yang ngekos di kamar nomor 7. Teh Amel, maaf teh, semalaman teh Amel nangis ya. Soalnya kedengeran sampai kamarnya Silvi. Enggak kok. Dari kemarin Amel kan nginep di kosan temen, gak pulang ke kosan ini. Nah, ngedengar jawaban Amel ini, Silvi langsung kayak ketakutan gitu. Berarti artinya mereka sama-sama ngedengar suara cewek nangis. Amel jadi makin bingung. Siapa sih sebenarnya cewek ini? Terus kenapa jadi kayak nerol Amel gitu? Sorenya Amel berangkat kerja lagi. Nah, di tempat kerja Amel ketemu sama Gary. Kebetulan waktu itu kerjaan lagi gak banyak. Jadi Gary ngajakin Amel ke ruang makan sambil nunggu orderan. Gary ini ngeliat Amel gak kayak biasa, kayak ketakutan gitu. Terus Gary ini inisiatif nanya ke Amel. Takutnya Amel ini lagi ada masalah. Mel, lo kenapa sih? Gak kayak biasanya jadi pendiam banget?
Karena Gary ini nanya, akhirnya Amel mutusin buat ceritain semua kejadian yang dialamin sama Amel ini. Gary langsung diem dong pas ngedenger cerita Amel. Berarti artinya cewek yang Gary lihat waktu itu bukan manusia. Gary langsung ngerasa merinding tuh pas itu. Tapi Gary berusaha nenangin Amel sama bilang kalau semuanya bakal baik-baik aja. Karena ngerasa kasihan sama Amel, Gary mutusin buat nganterin Amel pulang tuh. Kebetulan waktu itu Gary lagi nggak bawa motor, sama kosannya Gary ini sejalur sama kosannya Amel. Singkat cerita lagi, pas Gary lagi bawa motor, Gary tuh melihat ada petugas kebersihan lagi tabur bunga di pinggir jalan itu. Nah, Gary yang emang rasa penasarannya itu gede, langsung minggirin motor tuh. Padahal Amel kan udah wanti-wanti buat ngeberhenti. Amel pas itu cuman berani jalan di belakang Gary. Gary langsung aja tuh nyamperin petugas kebersihan sambil ngasihin roti sama minuman yang Gary tadi beli. Diajak ngobrol aja tuh si bapak itu sama Gary. Bapak itu ngejelasin kalau si bapak sengaja berdoa di pinggir jalan sama naburin bunga. Soalnya udah beberapa hari ini si bapak ngeliat terus perempuan yang jadi korban kecelakaan lagi duduk di pembatas jalan sambil nangis. Pas dengar cerita itu, Amel nyeplos tuh nanyain, Pak, perempuan yang Bapak lihat duduk di atas pembatas jalan itu, ciri-cirinya gimana, Pak? Perempuannya itu pakai kaos warna biru sama celana jeans, rambutnya panjang. Si bapaknya bilang kalau naburin bunga itu atas permintaan keluarganya. Soalnya kata keluarganya, supaya arwah dari korban ini bisa lebih tenang, meskipun orang yang nabraknya masih buron sampai saat ini. Dengar cerita si bapak, Amel langsung merinding dong sambil nahan nangis. Gary langsung inisiatif nyeritain apa yang dialamin Amel sama petugas kebersihan tadi. Kita sebut aja namanya Pak Rahman. Pak Rahman yang ngedengerin semua cerita Amel sama Gary ini langsung nanyain ke mereka berdua. Oh iya Neng, motor yang sering Neng pakai itu udah dicuci belum Neng? Oh iya Pak, belum sempat saya cuci, soalnya saya lagi sibuk, cuman sempat saya bilas aja pakai air. Pak Rahman ini langsung nyaranin buat cuci motornya, takutnya ada bekas darah yang belum bersih. Amel sama Gary itu setuju sama sarannya Pak Rahman, soalnya biar motornya bersih juga. Udah beres ngobrol, Amel sama Gary langsung pamitan sama Pak Rahman. Ternyata di sela-sela ban motor Amel, mas-mas yang lagi nyuci motor Amel itu nemuin ada rambut panjang sama sedikit kulit kepala yang nempel di jari-jari ban motornya Amel. Nah, mereka langsung takut dong, ngeri banget pas itu. Ger, berarti selama ini rambut cewek itu ada di motor gue. Pantesan gue terus kebayang sama kejadian waktu itu. Iya Mel, tapi kan lo nggak salah apa-apa. Gue bakal bantu lo buat cari jalan keluarnya. Akhirnya, Gary minta ke mas itu buat plastikin rambut sama apapun yang nyangkut di ban motor Amel itu. Beres cuci motor, Gary langsung ngajak Amel buat ke rumah Pak Ustadz kenalannya Gary. Nah, Gary sama Amel tuh langsung nyeritain dari awal sampai akhir kejadian yang Amel alamin akhir-akhir ini ke Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang kemungkinan korban ini datang terus ke Amel buat minta tolong sama Amel karena ada bagian tubuhnya yang belum ditemukan dan belum dikuburkan secara layak. Jadi istilahnya, kalau kata orang tuh masih gentayangan atau masih belum tenang arwahnya. Pak Ustadz langsung ambil bungkusan plastik yang dibawa sama Gary. Terus Pak Ustadz langsung ngajak Gary sama Amel ke belakang rumah Pak Ustadz. Kebetulan di belakang rumah Pak Ustadz ini kebun, jadi masih banyak tanah yang kosong. Pak Ustadz ngajakin Amel sama Gary buat berdoa sebisa mereka. Terus Pak Ustadz minta Gary buat ngeburin temuan mereka sambil tetap dibacain ayat doa kayak layaknya pemakaman biasa. Nah, Pak Ustadz juga sempat ngasih air doa buat Amel biar lebih tenang lah istilahnya, sama buat siram-siram juga di area kosannya. Setelah itu Amel mulai ngerasa lega nih, soalnya kayak udah beres aja gitu masalahnya. Tapi ternyata beberapa hari kemudian banyak anak kosan yang ngeliat
kalau ada cewek lagi duduk nih di motornya Amel. Nah, atas saran dari orang tua Amel, motor Amel akhirnya dijual dengan harga yang murah. Soalnya Amel pengen jual cepat, juga biar cepet laku lah istilahnya. Beres jual motornya, Amel juga milih buat pindah kosan, biar lebih aman. Di situ Amel udah nggak pernah digangguin lagi. Terakhir, Amel cuma mimpi perempuan itu lagi jalan ninggalin daerah Babakan Siliwangi. Semenjak itu, Amel udah nggak pernah lagi lihat, ngemimpiin, atau ngedenger suara yang aneh-aneh. Alhamdulillah juga sekarang Amel udah dikontrak sebagai pegawai tetap di Hotel Bintang 5 di daerah lain. Amel juga kadang ngabisin waktu pas libur buat jualan makanan secara online yang alhamdulillah banyak penggemarnya. Kak Amel juga nitip pesen nih buat para sahabat Deadmiss, kalau lagi di jalan jangan lupa berdoa sama harus selalu hati-hati. Kadang kita nggak tahu takdir akhir dari kematian kita kayak gimana. Yang jelas kita udah berusaha hidup sebaik mungkin dan selalu sadar bahwa hidup itu pasti ada akhirnya. Terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin cerita dari Kak Amel ini. Semoga kalian bisa ambil hikmah dari ceritanya Kak Amel. Dan juga untuk Kak Amel, sehat dan sukses selalu ya karirnya. Semua yang kami ceritakan adalah kisah nyata yang Kak Amel alami tanpa ada tambahan atau pengurangan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di cerita horor Misban selanjutnya. Rasakan, lihat, dan dengarkan mereka ada di sekeliling kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.